Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu Nusantara, sagung dumadi. Sahabat pemirsa dimanapun Anda saat ini berada yang bisa menerima saluran Cah Bejo YouTube channel, kami konsen membahas tentang budaya, sejarah, dan adat istiadat. Sore yang cukup cerah namun sejuk ini, kami kembali akan membahas tentang pengetahuan seputar burung perkutut, burung legendaris yang sangat istimewa. Sebelum dilanjut, tak ada salahnya untuk memberikan dukungan terhadap channel kami dengan cara subscribe, like, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kita masih tetap berhubungan secara kemesraan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu dari berbagai hal atau berbagai macam keistimewaan tentang burung perkutut, burung yang sangat legendaris ini. Kalau pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang katuranggan, tentang bagaimana cara memelihara burung perkutut, sejarah burung perkutut, dan masih banyak lagi yang lain. Pada kesempatan kali ini rasanya kurang lengkap apabila kita tidak membicarakan tentang satu hal yang tidak bisa lepas dari burung perkutut, yaitu tentang tangguh burung perkutut. Apa itu tangguh dan bagaimana pembahasannya? Jangan lupa untuk tetap ikuti tayangan ini. Sahabat penggemar burung perkutut dan pemirsa dimanapun Anda berada, berkaitan dengan tangguh burung perkutut atau istilah kata tangguh ini secara bahasa atau secara istilahnya berarti kuat atau sesuatu yang melekat pada burung perkutut itu, namun tidak berkaitan dengan katuranggan. Jadi tangguh burung perkutut berbeda dengan katuranggan burung perkutut. Perbedaannya apa? Nah, kalau katuranggan kemarin telah kita bahas, nah saat ini atau sekarang ini kita akan memulai pembicaraan tentang tangguh burung perkutut. Tangguh di sini lebih merujuk pada garis keturunan atau istilahnya trah ya, yang ada pada burung perkutut tersebut. Hal ini biasanya berkaitan dengan kondisi fisik burung perkutut itu. Kondisi fisik di sini seperti bentuk tubuhnya, ukurannya besar dan kecilnya, kemudian bentuk suaranya, besar kecil suara dalam hal ini, kemudian ada juga warna bulunya, terang, gelap, ada yang kemerahan dan sebagainya. Itu tentang tangguh burung perkutut. Kemudian secara detail tangguh burung perkutut atau yang kemudian disematkan dengan istilah trah pada burung perkutut ini akhirnya merujuk pada ekosistem atau habitat hidup si burung perkutut itu. Dalam kebudayaan burung perkutut Jawa, trah burung perkutut kemudian dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu trah burung perkutut Mataram. Nah, burung perkutut trah Mataram ini berasal dari daerah sekitar Yogyakarta, kemudian Karisidenan Kedu yang meliputi Purworejo, Kebumen, Banyumas hingga daerah Cilacap, atau istilahnya Pulau Jawa atau Jawa Tengah bagian selatan, dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Ini burung perkutut yang hidup di daerah ini kemudian disematkan dengan istilah burung perkutut dengan trah Mataram.
Ya mungkin karena kerajaan Mataram baru atau kerajaan Mataram Islam sempat berkembang dan merajai di tanah Jawa itu, di posisi kerajaannya atau keratonnya itu berada di Pulau Jawa bagian selatan. Itu adalah terah burung perkutut Mataram. Selanjutnya ada lagi yang dinamakan terah burung perkutut Demak. Kalau dilihat dari istilahnya berarti merujuk pada sebuah wilayah. Demak Bintoro juga diidentikan dengan kerajaan Islam pertama yang berdiri di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Berarti burung perkutut terah Demak ini habitatnya berada di sekitar wilayah Kabupaten Demak, Jepara, Kabupaten Kudus, bahkan sampai Grobogan, Rembang, dan Kabupaten Blora. Tentu hal ini disematkan karena adanya hal-hal khusus tentang burung perkutut yang berasal dari Demak dengan ciri fisik yang memang tidak semua orang bisa mengetahuinya, seperti warna bulu yang cenderung kemerah-merahan. Kemudian ada ulas bulu pada kaki yang tidak sama dengan burung dari habitat atau tempat lain. Selanjutnya ada lagi tentang terah perkutut yang ketiga, yaitu terah Tuban ya. Terah Tuban ini berarti berada di sekitar wilayah seperti Tuban, Bojonegoro, kemudian Lamongan dan sekitarnya, wilayah situ yang juga merupakan wilayah pesisir timur di Pulau Jawa atau pada saat ini berada di Provinsi Jawa Timur sebelah utara. Selanjutnya ada lagi yaitu terah Pajajaran. Nah, kalau yang ini biasanya sesuai dengan letak kerajaan atau keraton Pajajaran pada masa itu, yaitu burung perkutut dari wilayah Jawa Barat dan sekitarnya itu dikategorikan sebagai terah Pajajaran. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada lagi yang namanya terah Mataram tadi sudah, terah Mojopahit. Nah, ini yang paling biasanya digemari dan digandrungi, yaitu dari wilayah sekitar Malang, kemudian Jawa Timur ya, Mojokerto, bahkan sampai Jombang. Ini daerah ini dapat dikatakan burung perkutut yang hidup di situ memiliki garis keturunan atau terah Majapahit. Nah, itu adalah beberapa terah atau tangguh pada burung perkutut yang kalau kita analisa berdasarkan nama-nama Karisidenan, nama-nama tempat yang memang sejak dahulu hingga sekarang diakui bahwa nama-nama tempat itu dipakai sampai saat ini. Tentang pengelompokan kota-kota berdasarkan lokasinya, kemudian ada yang namanya Kawedanan, Karisidenan, itu memang dipakai sampai saat ini. Nah, itu secara tinjauan budaya. Sebenarnya kalau dilihat tangguh perkutut itu berdasarkan perbedaan ciri fisik ya, tadi seperti bulu, warna bulunya, kemudian ukuran tubuhnya. Kemudian ada lagi secara tinjauan genetis ya, atau tinjauan ilmiah, ilmu pengetahuan, itu sebenarnya juga ada, yaitu seorang filsuf dan juga seorang ahli biologi yang bernama Charles Darwin itu juga pernah mengatakan bahwa setiap makhluk hidup di dunia ini akan mengalami yang namanya seleksi alam. Kemudian untuk menghadapi seleksi alam tersebut, binatang bahkan manusia itu pasti melakukan adaptasi. Nah, kalau kita tarik ke dalam perkembangan atau kehidupan burung perkutut itu secara ilmiah memang ada benarnya juga. Tadi dikatakan bahwa burung perkutut yang hidup di daerah Mataram misalnya tentu akan berbeda dengan yang hidup di daerah pesisir seperti Tuban. Nah, karena hal ini jelas kontur alam, mungkin keadaan tumbuh, vegetasi tumbuhan, kemudian cuaca itu pasti akan berpengaruh. Nah, sesuai dengan teori Charles Darwin yang mengatakan bahwa adaptasi itu akan membuat binatang itu menyesuaikan diri, baik itu keadaan makanan atau kondisi lingkungan.
Ya, contohnya saja nanti kalau di daerah panas mungkin warna bulunya berbeda dengan yang ada di daerah pegunungan, kemudian yang ada di daerah padang rumput, vegetasinya tanamannya kecil-kecil, pendek-pendek, itu juga akan berbeda dengan burung perkutut yang hidup di daerah yang kondisi konturnya mungkin lebih tinggi, seperti itu. Nah, dari dua hal tadi tentang kebudayaan dan tentang teori ilmiah dari Charles Darwin, sebenarnya bagi para penggemar burung perkutut memang kurang lengkap rasanya apabila tidak memiliki atau tidak mengoleksi burung perkutut yang memiliki terah tersebut. Namun, satu hal yang harus kita perhatikan adalah memang tidak mudah untuk mengetahui tentang ciri-ciri fisik pada burung dengan terah ini, terah itu, dari Mataram bagaimana, dari Demak seperti apa, itu tidak mudah. Nah, oleh karena itu solusinya adalah yang pertama, kita bisa minta tolong kepada orang yang sudah lama bergelut atau berjibaku di dunia burung perkutut, atau kemudian kita bisa menuju ke tempat-tempat penjualan burung perkutut. Kita tanyakan kepada si penjual, burung ini didatangkan dari mana, apakah di sekitar tempat kita atau dari luar kota tempat kita. Nah, tentunya kan kota-kota yang tadi sudah dimaksudkan tentang tangguh atau terah burung perkutut. Yang ketiga, ini yang paling mudah sebenarnya pemirsa, sahabat burung perkutut, kita bisa langsung menuju ke kotanya. Nah, misalnya kita menginginkan burung perkutut dengan terah Mataram, nah kita berarti harus menuju ke daerah sekitar Yogyakarta dan Karesidenan Kedu. Kita bisa ke sana, ke sebuah tempat, kabupaten misalnya, tanya siapa yang biasa menyuluh atau menjebak burung perkutut. Nah, itu nanti kita bisa tanyakan, atau kalau bisa kita ikut serta menangkap pada malam hari, dan itu tentu akan lebih menyenangkan. Mungkin yang terakhir itu juga sangat bermanfaat untuk mengembangkan sektor pariwisata di negara kita. Akhirnya kita mengunjungi tempat-tempat yang ada di sekitar kita yang untuk wisata, itu tentunya akan meningkatkan perekonomian di tempat tersebut. Nah, kurang lebihnya demikian sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, pembahasan tentang hubungan tangguh burung perkutut atau terah burung perkutut dengan teori Charles Darwin serta manfaatnya bagi pengembangan sektor pariwisata. Sekian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya, dan tak lupa kami selalu mengharapkan saran kritik dari pemirsa semua untuk kemajuan channel kami. Akhir kata dari kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Rahayu Nusantara Sagung Dumadi.